Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya sedikit memberikan penjelasan masalah apakah zikir sesudah sholat itu dengan suara keras ataukah dengan suara pelan. Saya ambil hadis dari kitab Sahih Bukhari, terbitan Darul Fiqh, juz pertama, di halaman 186, hadis nomor 841. Di sini ada bab dzikir ba'da sholat. Jadi bab dzikir sesudah sholat. Di situ tercantum hadis bahwasanya anna rafa'as sauti bidzikri hinna yang sorifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikir setelah sholat wajib itu dibaca dengan suara keras. Bahkan dilanjutkan hadis tadi, Ibnu Abbas mengatakan, kalau kita terjemahkan, dengan mendengar dzikir itu, beliau yaitu Ibnu Abbas mengetahui bahwa sholat berjamaah telah selesai. Dari hadis ini kita bisa mengerti bahwa setelah sholat maktubah, sholat wajib, dzikirnya dibaca dengan keras. Namun ada juga sebagian yang berpendapat bahwa dzikir sesudah sholat itu tidak dibaca dengan keras. Dengan rujukan juga dari Sahih Bukhari, saya ambilkan dari kitab yang sama, yaitu Sahih Bukhari, juz kedua, di halaman 197. Ada bab masalah makruh membaca dzikir, membaca takbir dengan suara keras. Di sini ada hadis nomor 2992. Di situ Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qaribun. Bahwa di sini di kitab jihad, kitab perjalanan perang, bab makruh mengeraskan suara takbir, di situ para sahabat ketika memasuki lembah saat perjalanan perang itu, para sahabat membaca takbir dan tahlil dengan suara keras. Namun Rasulullah kemudian bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ringankanlah diri kalian. Maksudnya apa? Bila berzikir atau bertakbir atau bertahlil itu suaranya dipelankan saja, karena kita tidak sedang berkomunikasi dengan zat yang tuli atau zat yang gaib. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar dan maha mengetahui. Dan Allah maha dekat dengan kita. Sehingga apabila kita berzikir, cukup dengan suara yang pelan-pelan saja. Tidak perlu keras. Dari sini, dari kitab yang sama, yaitu Sahih Bukhari, ada dua hadis yang tadi kita bahas. Yang pertama adalah dzikir sesudah sholat dikeraskan bacaannya, sholat maktubah maksudnya, dan di bab yang perang ini Rasulullah tidak menginginkan atau memakruhkan para sahabat untuk bertakbir atau bertahmid dengan suara keras. Maksudnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui serta maha dekat. Jadi kalau kita berzikir atau berdoa dengan suara pelan saja. Dari sini kemudian ada dua kelompok dari saudara-saudara kita. Ada yang setelah sholat berzikir dengan suara keras,
dan ada yang dengan suara pelan dan berzikir sendiri-sendiri. Di sini yang perlu kita ketahui, dan untuk meningkatkan toleransi di antara kita yang berbeda, sebaiknya bagi yang berzikir sudah sholat, zikirnya dengan suara yang secukupnya saja, tidak sampai keras atau berteriak-teriak, tapi cukup seperlunya saja. Dan bagi yang tidak berzikir dengan suara keras, mari kita hormati saudara-saudara kita yang zikirnya dengan suara keras, karena juga ada referensi sendiri-sendiri. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa lebih meningkatkan toleransi di antara kita yang berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.